Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada BPJT dan Gumun atas terselenggaranya sikap sharing guru mengajar untuk Nusantara. Terima kasih kepada Pak Wahono dan Pak Sam. Salam hebat dan semangat kepada Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Di masa pandemi COVID-19, pembelajaran jarak jauh (PJJ) merupakan solusi di dunia pendidikan. Caranya kita bisa membuat media pembelajaran interaktif menggunakan FAC. Hal ini cocok untuk KBM Fisika agar lebih menarik peserta didik dalam hal meningkatkan minat belajar peserta didik. Oleh karena itu, mari kita ikuti presentasi dengan materi besaran dan satuan mata pelajaran fisika SMA atau SMK kelas 10 yang akan dilaksanakan pada hari ini tanggal Rabu tanggal 1 Juli 2020 waktu jam 13.00 sampai dengan 14.00 waktu Indonesia Barat, dengan presenter yaitu Ibu Fitria Damayanti SSI MM dari SMA Negeri 1 Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Hostnya saya sendiri, yaitu Bapak Fajar Diansyah SD dari SMKKS Yusef, Jawa Tengah, dengan koordinator Ibu Alfi Rohana Mukaromah SP MPD dari SMK Negeri 1 Bawen, Jawa Tengah. Selanjutnya saya serahkan moderator untuk mengatur acara Ikram ini. Silakan Bu Alfi. Terima kasih Pak Fajar Diansyah selaku host, selaku pemilik ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, pada siang hari ini Rabu 1 Juli 2020, pada jam-jam di mana tubuh kita capek, lelah, maka kita sudah mulai mengantuk. Tapi terima kasih Bapak Ibu bersedia untuk meluangkan waktu ikut berpartisipasi di acara Fikon Jidar, Diklat Daring Guru Mengajar Nusantara, yang dalam hal ini bekerja sama dengan BPJT Kementerian Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan pembelajaran menggunakan SAC. Pada kesempatan ini kita akan mengikuti presentasi yang akan dibawakan oleh Ibu Fitria Damayanti. Perkenankan saya untuk bisa membacakan kurikulum vitae dari Ibu Fitria Damayanti. Nama Fitria Damayanti, SSI MM, tempat tanggal lahir Talang Padang 21 Mei 1987. 20 tahun di bawah saya, Bu, masih sangat muda. Alamatnya di Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Beliau sehari-hari mengajar di instansi SMA Negeri 1 Pulau Panggung, Tanggamus, Provinsi Lampung. Ibu Fitria Damayanti mengajar untuk mata pelajaran fisika dan kali ini berkenan untuk mempresentasikan materi yang berjudul besaran dan gangguan untuk peserta didik kelas matematika dan IPA semester 1. Ya, baik, saya tidak akan berpanjang kata. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada Ibu Fitria Damayanti untuk bisa mempresentasikan karyanya. Monggo, dipersilakan. Terima kasih kepada Bu Alfi selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sri Wahono SPD selaku Ketua Pelaksana yang telah bekerja sama dengan Balai Bahasa Jawa Tengah yang telah menyelenggarakan pelatihan diklat daring guru mengajar Nusantara. Yang saya hormati Bapak Muhammad Samsuri SPD selaku instruktur dan Bapak Ibu guru hebat senusantara peserta Vikon pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat dan kesempatan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat belajar bersama secara daring menggunakan FCC. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Pada siang ini, izinkan saya mempresentasikan karya saya berupa media pembelajaran menggunakan SAC. Media pembelajaran menggunakan SAC dengan judul materi pengukuran, besaran, dan satuan. Materi ini adalah materi fisika SMA kelas 10 semester 1. Sebelum masuk ke materi, kita simak terlebih dahulu tayangan video berikut. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang besaran dan satuan. Kita mulai dulu dengan besaran ya. Apa itu besaran? Besaran fisika atau physical quantities adalah segala sesuatu yang dapat kita ukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Contohnya, apabila saya mengukur tinggi badan saya, tinggi badan adalah sebuah besaran dan dapat dinyatakan dengan angka, misalnya adalah 168 cm. Atau ketika saya mengukur suhu tubuh saya. Suhu tubuh adalah besaran dan dapat dinyatakan dengan angka, misalnya 36 derajat Celcius. Mungkin kamu bertanya, mengapa sebuah besaran harus dinyatakan dengan angka? Mengapa tidak menggunakan kata sifat saja? Ternyata kita tidak bisa menggunakan kata sifat karena kata sifat itu terbatas. Contohnya, kelingking saya ukurannya kecil, badan saya ukurannya sedang. Mobil ini besar, truk ini lebih besar. Kalau lokomotif sangat besar. Bagaimana dengan pesawat? Sangat amat besar. Bandaranya luar biasa besarnya. Bagaimana dengan sebuah kota? Provinsi? Negara? Bagaimana dengan benua? Dunia? Apalagi tata surya. Kita sudah kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan seberapa besar mereka tadi. Ketika kita mau menyatakan ukuran benda-benda tadi dengan angka, tidak ada masalah sama sekali. Tinggi badan saya 168 cm. Panjang sebuah mobil adalah 4,5 meter. Panjang lokomotif 15 meter. Panjang pesawat terbang 70 meter, dan seterusnya. Tidak peduli sekecil atau sebesar apapun benda yang kita ukur, kita akan selalu bisa menyatakannya dengan angka. Lalu, apakah ada yang kita bisa ukur tapi bukan merupakan besaran? Ternyata ada. Misalnya, seberapa sayangkah kamu dengan adikmu? Seberapa hormatkah kamu dengan orang tuamu? Seberapa senangnya kamu ketika ayah membelikan sepeda baru? Seberapa indahkah pemandangan di pantai waktu kamu liburan kemarin? Itu semua bukan merupakan besaran, karena tidak bisa dinyatakan dengan angka. Apakah semua besaran memiliki satuan? Ternyata tidak. Indeks bias dan strain adalah contoh besaran yang tidak memiliki satuan. Untuk besaran-besaran yang memiliki satuan, satuan ini digunakan sebagai skala pembanding. Contohnya, jarak dari rumah menuju ke sekolahmu adalah 1 km, maka dalam 1 hari kamu akan menempuh 2 km. Apabila dalam 1 minggu kamu bersekolah selama 6 hari, maka kamu akan menempuh jarak 12 km. Apabila kamu bersekolah selama 39 minggu berturut-turut,
maka kamu akan menempuh jarak 468 km. Ternyata jarak ini lebih panjang daripada jarak Semarang menuju Jakarta yang hanya 461 km. Wow! Berbicara mengenai satuan, teman-teman tahu tidak betapa pentingnya kita memiliki satuan yang baku atau yang standar? Mengapa? Yuk kita lihat cuplikan video berikut. Kembali kita bertemu di acara Mari Kita Memasak. Kita akan memasak mie omelet. Sebelumnya kita akan siapkan bahannya terlebih dahulu. Lagi ngapain deh? Lagi masak, Ma. Kan aku mau jadi master chef. Wah, pinter ya anaknya mama. Tak tunggu ya masaknya. Oke, Ma. Kayaknya masakanku selesai juga. Ayo makan. Ya. Tak coba ya, Deh. Iya. Akhirnya. Kamu kasih kalian seberapa nih, Deh? 1 sendok, Ma. Masa 1 sendok, jadi kok asin? Tak kasih 1 sendok, Ma, sesuai instruksinya. Sendok mana yang kamu pakai, Deh? Ini, Ma, sendoknya. Bagaimana? Sudah dilihat bukan? Bahwa tanpa satuan yang standar atau baku akan terjadi salah mengerti di mana-mana. Untuk itu diciptakan satuan standar atau satuan baku. Contohnya, apabila saya ingin mengukur panjang, maka saya akan menggunakan satuan baku meter. Jika saya mengatakan tinggi badan saya adalah 1,68 meter, maka orang di Amerika, di Jepang, atau di Eropa pasti akan mengerti. Seluruh satuan baku di dunia ini dirangkum dalam satuan internasional atau SI units. Satuan-satuan yang sering kita pakai seperti meter, kilogram, atau detik termasuk ke dalam satuan internasional ini. Ada satuan lain yang tidak terlalu umum digunakan di Indonesia. Contohnya adalah pound untuk mengukur massa, atau inch, feet, yard untuk mengukur panjang. Semuanya ini disebut imperial units yang tidak digunakan di dalam fisika. Nah, sekarang kita akan rangkum apa saja yang sudah kita pelajari di dalam video kali ini. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat kita ukur dan dapat kita nyatakan dalam angka. Satuan kita gunakan sebagai skala pembanding. Di dalam fisika, kita menggunakan satuan-satuan standar yang disebut sebagai satuan internasional. Video ini ada berkat kerja. Demikian tadi tayangan videonya. Sebelum kita lanjutkan ke daftar isi pada materi ini, ada baiknya silakan like, kemudian subscribe. Terima kasih. Baik, kita akan mulai dan kita perjelas lagi dari tontonan kita. Besaran dan besaran sesuatu yang dapat diukur sehingga hasilnya dapat dinyatakan dalam bentuk angka dan satuan. Besaran ini dibagi menjadi beberapa macam. Berdasarkan besar dan arahnya, besaran dibedakan menjadi 2, yaitu pertama besaran skalar, yang dimana besaran skalar ini adalah besaran yang hanya mempunyai nilai saja. Dan yang kedua adalah besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Selanjutnya, berdasarkan cara menentukan besarannya, besaran dibedakan menjadi 2, besaran pokok dan besaran turunan. Karena besaran pokok itu sendiri adalah besaran yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besaran yang lain. Sedangkan besaran turunan, pengertiannya adalah besaran yang dapat diturunkan dari besaran pokok. Nah, inilah isi dari besaran pokok. Dan besaran pokok ini wajib kita ingat. Ya, ini ada sampai dengan 9, tapi yang biasa kita gunakan itu 1 sampai dengan 7. Di mana besaran pokok itu yang pertama adalah panjang, kemudian lambang besarannya adalah L dengan satuan meter, dan lambang satuannya adalah M kecil. Kedua adalah massa, maka huruf M kecil dengan satuan kilogram. Kemudian waktu
Waktu disimbolkan dengan huruf T dengan satuan meter. Kuat arus listrik disimbolkan dengan huruf I besar dengan satuan ampere. Suhu itu T, yang satuannya adalah Kelvin, intensitas cahaya satuannya adalah kandela, jumlah zat itu satuannya mol. Untuk besaran turunan itu diturunkan dari besaran pokok. Sebagai contoh di sini adalah besaran luas dari besaran pokok panjang. Untuk lebih jelasnya kita coba latihan soal sebagai berikut. Nah, ini latihan soalnya. Di antara besaran berikut yang termasuk besaran pokok adalah dalam tadi yang sudah saya sebutkan dari ketujuh besaran pokok. Nah, di sini ditanyakan yang termasuk besaran pokok yang mana saja. Maka kita jawab yang termasuk besaran pokok adalah kuat arus, cahaya, suhu, dan waktu. Jadi jawabannya adalah yang B, kita centang ya. Kemudian kita kembali lagi untuk selanjutnya itu dimensi. Nah, dimensi itu sendiri pengertiannya adalah cara besaran tersebut tersusun atas besaran-besaran pokoknya. Cara penulisan dimensi dinyatakan dengan lambang huruf tertentu dan diberi tanda kurung persegi. Manfaat dimensi ini yaitu pertama, membuktikan kesetaraan dua besaran fisika. Yang kedua, menentukan kebenaran dari suatu persamaan fisika. Yang ketiga, menurunkan rumus atau persamaan besaran fisika. Dan yang keempat, itu menentukan satuan dari besaran berdasarkan analisis dimensional. Ya, bentuk-bentuk dari dimensi besaran pokok dan besaran turunan. Untuk besaran pokok panjang, lambang dimensinya adalah huruf L kapital, tidak huruf. Yang kedua yaitu besaran pokok massa dilambangkan dengan huruf M kapital. Untuk waktu itu T kapital, kuat kapital, suhu adalah theta, kemudian intensitas cahaya dilambangkan oleh J kapital, dan jumlah zat itu dengan huruf M kapital. Cara menentukan dimensi besaran turunan, contoh di sini yang ada di dalam tabel ada 8. Saya contohkan salah satunya yaitu luas. Luas itu merupakan turunan dari besaran pokok panjang. Nah, sedangkan panjang ini lambang dimensinya adalah huruf L. Untuk luas itu satuannya meter persegi. Halo, iya Pak, gimana Pak? Halo? Bisa saya lanjut? Ya. Ya. Untuk luas itu panjang dikali lebar, maka satuannya adalah meter persegi. Nah, si panjang itu sendiri besaran pokok yang memiliki lambang dimensi L. Maka untuk lambang dimensi luas adalah L kuadrat atau L pangkat 2. Untuk lebih jelas bisa kita coba latihan soalnya. Latihan soal. Nih, latihan soal dimensi kecepatan. Yang mana kita tahu kecepatannya itu rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Dengan jarak itu adalah dari dimensi besaran pokok panjang, yaitu L, dan dibagi waktu. Waktu lambang dari dimensi besaran pokoknya adalah T. Maka dimensi dari kecepatan adalah LT-1. Nah, ini ya, LT-1. Kita lanjutkan materi berikutnya yaitu notasi ilmiah. Kegunaan notasi ilmiah ini merupakan cara penulisan sebuah angka, baik hasil pengukuran atau perhitungan yang terlalu kecil atau terlalu besar ke bentuk desimal. Dalam aturan notasi ilmiah, semua nilai dituliskan dengan bentuk A titik-titik dikali 10 pangkat N. Dengan A adalah bilangan asli yang memenuhi A itu lebih besar atau sama dengan 1, atau A itu kurang dari 10. Dengan N adalah bilangan eksponen
Contoh, jika angka 105, maka dapat kita tuliskan dalam 1,2 kali 10 pangkat 2. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat di sini. Untuk nilai 1000 atau istilahnya kilo, kalau kita tuliskan ke dalam notasi ilmiah, ini kita tuliskan sebagai 10 pangkat 3. Bukan 1, nolnya berjejer 3, tapi angka 10 dituliskan pangkatnya 3. Kemudian 1 juta, atau istilahnya dalam fisika disebut mega dengan simbol M. Dituliskan sebagai notasi ilmiah yaitu 10 pangkat 6. Begitu seterusnya, seperti yang ada di bawah. Untuk jelasnya, ini bisa kita lihat dalam soalnya. Ada angka 456.000. Di sini dimintakan angka 456.000 ke dalam notasi ilmiah. Maka caranya, karena tadi aturannya adalah A kali 10 pangkat N, dengan A itu lebih besar atau sama dengan 1, atau A itu kita tulis kurang dari 10. Maka angka 456 nolnya 3 kali ini kita tulis menjadi 4,56 dikali 10 pangkat A. Yang di sini adalah opsinya D. Maka kita centang huruf D. Dan hasilnya adalah benar. Selanjutnya, yaitu materi konversi satuan. Konversi satuan adalah pengubahan suatu satuan besaran ke dalam satuan lain yang menunjukkan kesetaraan nilai. Konversi yaitu 1 ton sama dengan 1000 kg, atau 1 ton bisa kita konversikan menjadi 10 kuintal, atau 1 kintal bisa kita konversikan lagi menjadi 100 kg, atau 1 pon kita konversikan menjadi 5 ons. Itu untuk konversi massa. Misal jam, 1 jam senilai dengan 60 menit, 1 menit senilai dengan 60 detik, begitu seterusnya. Kemudian ada lagi konversi satuan volume, di mana nilai 1 liter itu senilai dengan 1000 mili atau sama dengan 1000 cc. Untuk lebih jelasnya bisa kita coba latihan soalnya, yaitu di sini ada 5,2 ton senilai dengan titik-titik kilogram. Karena tadi 1 ton itu adalah 1000 kilogram, maka jika ada 5,2 ton itu berapa kilogram? Tinggal kita kalikan 1000 dari 5,2, maka hasilnya adalah 5200 kilogram. Oke, itu tadi materi-materi mengenai besaran dan satuan yang sudah kita pelajari, sudah kita pelajari bersama, dan latihannya pun sudah kita coba. Untuk lebih jelasnya lagi atau untuk mencoba kemampuan pemahaman kita, bisa kita lanjutkan ke dalam kuis. Nah, inilah kuis dari materi besaran dan satuan. Dengan soalnya itu yang pertama, kelompok besaran di bawah ini yang merupakan kelompok besaran turunan adalah, mungkin ada yang tahu jawabannya, silahkan. Atau langsung saja yang termasuk kelompok besaran turunan. Kita cari jawabannya di sini adalah kecepatan, percepatan, dan gaya, yaitu yang B. Selanjutnya, kecepatan atau kelajuan merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok, karena tadi kecepatan persamaannya adalah jarak dibagi waktu. Dengan jarak sendiri itu merupakan besaran pokok dari panjang, dan waktu itu merupakan besaran pokok. Maka kecepatan di sini itu merupakan besaran dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Maka jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, rumus dimensi dari momentum. Momentum itu
itu persamaannya adalah massa dikali kecepatan. Dengan massa satuannya adalah kilogram. Sedangkan kecepatan sendiri itu dimensinya adalah LT-1. Maka dimensi dari momentum adalah MLT-1, yaitu jawabannya yang E. Kita lanjutkan lagi. Berikut adalah kecepatan rambat cahaya di ruang vakum, yaitu 300 juta meter per sekon. Dalam bentuk notasi ilmiah, nilai ini sama dengan 300 juta ini harus kita tuliskan ke dalam notasi ilmiah yang memenuhi A kali 10 pangkat N. Dengan A berarti A ini harus memenuhi angka lebih besar atau sama dengan 1 atau kurang dari 10. Nah, untuk angka ini berarti angka 3. Sedangkan di sini nolnya ada 8. Maka dalam notasi ilmiah, angka 300 juta ini kita tuliskan 3 kali 10 pangkat 8. Jawabannya yang D. Selanjutnya, sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan sebesar 72 km per jam. Jika dinyatakan dalam satuan internasional atau SI, maka kecepatan sepeda motor adalah 72 km per jam. Itu kita konversikan ke dalam satuan meter per sekon. Untuk kilometer ke meter itu adalah 1000. Maka angka 72 ini kita kalikan dengan 1000. Sedangkan jam ke detik itu adalah 3600. Maka 72.000 itu kita bagi dengan 3600. Sehingga hasilnya kita peroleh adalah 20 meter per detik atau 20 meter per sekon. Pada optionnya kita pilih jawaban yang D. Nah, demikianlah soal-soal kuis yang bisa kita jawab dan kita berhasil mendapatkan. Ya, demikian presentasi materi besaran dan satuan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan dan lain sebagainya, monggo silakan diajukan kepada moderator. Kepada moderator, waktunya saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Presenter, Ibu Fitria Damayanti yang sudah berkenan untuk mempresentasikan pengukuran besaran dan satuan. Baiklah, Bapak Ibu hebat Nusantara, kita akan lanjutkan sesi berikutnya dengan pertanyaan atau masukan atau saran yang bisa Bapak Ibu tuliskan di kolom chat atau di tab QA. Nah, di sini sudah ada pertanyaan yang di kolom chat. Saya akan bagi sesi kali ini dengan 2 termin. Masing-masing termin kita mulai dengan 2 pertanyaan. Baik, adakah Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau masukan atau saran? Dipersilakan. Kalau belum ada, ini ada pertanyaan dari kolom chat dari Bapak Hisbudin yang menanyakan bahwa untuk 1 kilogram apakah bisa diubah ke liter, Bu? Demikian pertanyaan dari Pak Hisbudin. Silakan Ibu Fitria untuk pertanyaan Pak Hisbudin. Ya, terima kasih Pak Hisbudin atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan Bapak, itu bisa kita lihat di daftar isi, berarti mengenai konversi satuan. Di mana konversi satuan di sini adalah konversi satuan volume. Ya, yang Bapak tanyakan tadi 1 kilo untuk dijadikan liter gitu ya Pak ya? Iya, betul Bu. Ya. Di sini untuk 1 liter itu
senilai dengan 1 desimeter pangkat 3. Kalau kita lihat pada tangga, kalau untuk volume, konversi tangga ini bisa kita ganti huruf M itu dengan G. Jadi perubahannya adalah kilogram, hektogram, dak ya, kemudian gram, DG, kemudian CG, MG. Nah, di sini desimeter itu posisinya ada di desimeter, di DG ya. Di DG itu berarti yang di bawahnya nilai M. Nah, kalau itu volume berarti itu di bawah nilainya gram. Nah, 1 kilogram berarti berapa anak tangga untuk sampai ke DG? Kita hitung saja di situ. Ada 1 ke HG, 2 ke DAG, 3 ke G, 4 ke DG-nya. Berarti 1 kilogram itu setara dengan 10 pangkat 4 liter. Begitu Pak mungkin jawabannya. Kayak ya. Demikian Pak Ibu Tim, jawaban dari Ibu Fitria. Mudah-mudahan bisa memenuhi. Begitu Ibu mungkin bisa mau ditambahkan? Iya, mungkin bisa dicerna. Soalnya kalau cuman membayangkan memang agak susah. Fisika itu memang harus sambil diurak-urak. Karena ini ngurak-nguraknya tak bisa ditampilkan, ya mungkin seperti itu penjelasannya dari saya. Baik, ya, saya rasa sudah bisa ada bayangan karena dibantu oleh ini anak tangga yang Ibu tampilkan. Demikian Pak Ibu Dim, mudah-mudahan bisa memenuhi jawaban dari Ibu Fitria untuk pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu yang lainnya, silakan kalau mau ada pertanyaan langsung, silakan ditekan tab yang QE. Boleh. Belum tampak ya. Monggo, silakan. Saya ingatkan barangkali untuk mengisi presensi Bapak Ibu. Alhamdulillah Pak Isbudin sudah bisa memenuhi tadi jawaban dari Ibu Fitria. Beliau mengucapkan terima kasih untuk jawabannya. Bapak Ibu sekalian, silakan diisi presensinya. Mungkin Pak Fajar bisa ditayangkan kembali link untuk presensinya. Terima kasih Pak Fajar. Monggo Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan atau mungkin Bu Fitria mau menambahkan penjelasan atau keterangan sesuatu, silakan. Sebenarnya materi ini kalau untuk siswa sudah pernah dipelajari ketika di SMP. Hanya mungkin ketika di SMP untuk materi dimensi, kemudian notasi ilmiah dan juga konversi satuannya tidak begitu mendalam ketika dia di SMA. Jadi pada dasarnya siswa sudah mengetahui besaran-besaran pokok itu apa, besaran satuan itu apa. Di sini hanya mengulas. Nah, itu pengetahuan itu digunakan untuk mempelajari materi notasi ilmiah dan konversi satuan. Mungkin itu saja Ibu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ya. Mungkin cukup nih, belum ada pertanyaan lagi. Kalau sekiranya Bapak Ibu sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya bacakan kesimpulannya, Bu Fitria. Iya, monggo Ibu. Baik, terima kasih. Kesimpulan dari materi ini adalah
bahwa besaran adalah sesuatu yang dapat diukur sehingga hasilnya dapat dinyatakan oleh angka. Dan satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran serta menunjukkan jenis dari besaran yang diukur. Demikian kesimpulan dari materi yang dibawakan oleh Ibu Presenter, Ibu Fitria, tentang besaran dan satuan. Berikutnya saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Budi Hebat Nusantara. Dan sebelum kita akhiri, saya ingatkan sekali lagi untuk melakukan presensi pada link yang telah disediakan di kolom chat. Demikian jalannya presentasi yang saya bawakan. Saya selaku moderator memohon maaf atas segala lebih dan kurangnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Pak Fajar selaku pemilik ruang. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Alfi selaku moderator. Dan terima kasih Bu Fitria selaku presenter. Dengan ini Tikon sharing hari ini bisa saya tutup dengan ucapan Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.